Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Javier Lukito selaku moderator di show hari ini. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir di webinar pagi hari ini, saya ucapkan selamat pagi. Kita akan bersama-sama berbincang, membahas segala sesuatu mengenai bisnis dan teknologi. Nah, jadi di era digital seperti sekarang, kita semua tahu bahwa hampir semua sektor bisnis melibatkan teknologi di dalam kegiatan berbisnisnya. Nah, oleh karena itu, hari ini juga akan kita bahas mengenai teknologi. Nah, hari ini juga kita akan sama-sama launching Win Your Future 2021 di akhir acara. Jadi stay tune terus karena hari ini akan menjadi hari yang sangat seru sekali. Nah, di webinar pagi hari ini, saya nantinya juga akan ditemani oleh 3 narasumber hebat yang sudah bisa teman-teman semua lihat di poster yang udah tersebar di mana-mana. Jadi nanti teman-teman juga diperkenankan untuk bertanya di sesi Q&A atau tanya jawab. Nanti teman-teman boleh di menu Q&A boleh diajukan pertanyaannya ya. Kita juga hari ini akan ada door prize nih. Door prize-nya adalah tebak gambar. Nanti seru deh pokoknya ya kalau yang udah pernah ikut webinar dari Universitas Dia Mulia, Inspiring Talk Show pasti tahu nih bentuk games-nya dan juga hadiah-hadiahnya seberapa menarik sih nanti bisa tahu ya. Oke, di pagi hari ini kita semua hadir di webinar ini dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut nih mengenai a guide to make sense of everything tech nih karena teknologi ini saya sampai bawa catatan ya karena nih susah nih bukan ranah saya nih teknologi nih nanti teknologi ini ranahnya narasumber hebat kita. Jadi di hari ini kita akan membahas segala sesuatu mengenai teknologi seperti yang sudah saya katakan di awal tadi. Nah, ini sejalan dengan Win Your Future 2021 nih, karena di Win Your Future 2021 merupakan sebuah ajang lomba ya, ajang lomba untuk bisa submit ide bisnis kalian. Nah, tapi khusus tahun ini, temanya mengenai ada singgungannya nih sama teknologi. Jadi, everything tech. Jadi, yang tech itu banyak, ada agri-tech, edu-tech, semuanya lah ya. Tech-nya TECH ya, tech gitu ya, bukan tech yang lain. Nah, jadi hari ini juga kita berbincang dengan 3 narasumber hebat itu nanti ada beberapa sisi point of view. Point of view-nya ada yang dari profesional dan juga ada yang dari entrepreneur. Selamat pagi semuanya, salam kenal. Saya Javier Lukito selaku moderator di acara Inspiring Talk Show di pagi hari ini dengan tema A Guide to Make Sense of Everything Tech. Ya. Nah, untuk hari ini kita mengetahui nih, kenapa sih istilahnya adalah everything tech nih ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sudah tidak asing dengan yang namanya fintech, edutech, medtech, agritech. Sekarang ini udah umum banget lah hari-hari kita bisa dengar ini. Nah, setiap sektor bisnis mulai mengutamakan penggunaan teknologi dalam pengembangan proses bisnis mereka nih. Jadi semuanya udah ada dijahit nih tentang teknologi. Nah, tren ini kemudian dikenal sebagai everything tech seperti yang tadi saya sebutkan di judul di pertama ya. Everything tech didorong oleh para entrepreneur yang menggunakan teknologi modern untuk menerobos batasan, to break barriers ya. Ini saya sambil baca catatan nih, karena kalau teknologi ini nggak boleh salah ngomong ya. Nah, dorongan ini adalah untuk menstimulasi valuasi dan juga ROI yang lebih tinggi atau return on investment. Jadi bagaimana ini bisa menjadi lebih efektif. Dan juga bertujuan untuk memberikan produk dan layanan yang inovatif untuk konsumen mereka. Ya. Dan dalam talk show ini, para peserta nantinya diharapkan mendapatkan insight dari narasumber mengenai apa itu everything tech dan juga perkembangan sektor bisnis teknologi ini di Indonesia ya.
Jadi nanti kita hari ini juga akan bertanya kepada para narasumber, apa sih pengalaman mereka dalam mendevelop sesuatu bisnis yang berbasis teknologi ya. Sudah kehadiran 3 narasumber hebat pagi hari ini. Akan saya sambut dulu narasumber-narasumber kita. Yang pertama, selamat pagi Mas Elno, kemudian Mas Win, dan juga Mas David. Apakah kita sudah terhubung lancar? Ya. Ya, selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Oke, sip. Kalau gitu kita mulai dari Mas Elnovian dulu. Mas boleh kenalin diri dan juga diceritain sedikit saat ini bekerja atau menggeluti bidang apa? Oke, selamat pagi semua yang hadir di acara Win Your Future 2021. Semoga semua sehat yang hari ini. Karena kondisi sekarang ini memang masih belum memungkinkan untuk ketemu ya. Oke, izin memperkenalkan diri, saya Elnovian atau bisa dipanggil Elno. Saat ini saya sebagai team leader dari Pijar Mahir di PT Telkom Indonesia. Jadi mungkin kalau buat teman-teman semua tahunya Telkom itu IndiHome ya, tapi enggak, Telkom itu sejak sekitar 15-20 tahun yang lalu sudah mulai masuk ke dalam bisnis digital, karena kita sudah sadar bahwa bisnis yang kita jalani sudah mulai menjadi legacy. Nah, legacy itu istilahnya jadi sudah menjadi ya peninggalan lah gitu kan. Jadi orang nggak akan merasa itu ada, tapi kalau baru kerasa, baru hilang, baru pada saat itu hilang baru kerasa. Kita juga masuk ke bisnis digital dan saat ini saya dipercaya untuk melit satu produk yang di bidang edukasi, yaitu Pijar Mahir. Yang Pijar Mahir ini fungsinya lebih untuk pelatihan vokasional. Seperti itu pengantar singkatnya, Mas Jafir. Oke, thank you Mas Elno. Nanti akan saya rangkum di akhir juga. Sekarang saya beri kesempatan untuk Mas Win. Boleh, silakan. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya pribadi adalah saya pendiri dan CEO dari Sinari Indonesia. Jadi Sinari Indonesia di sini menggunakan teknologi berbasis energi terbarukan untuk meningkatkan produktivitas di agrikultur, tapi khususnya banyak di luar Pulau Jawa. Jadi banyak di daerah-daerah tertinggal dan juga pedesaan, kita banyak membantu mereka untuk bagaimana menyalurkan progresi agrikultur mereka langsung ke pelaku bisnis dan menggunakan energi terbarukan. Itu kurang lebih sih singkatnya dari Sinari lakukan. Oke, thank you Mas Win. Dan berikutnya Mas David, boleh silakan dikenalkan. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya David, saya founder dan CEO dari Eden Farm. Eden Farm bergerak membantu para petani di seluruh Indonesia untuk menyalurkan hasil panennya ke bisnis-bisnis kuliner di seluruh Indonesia juga. Teknologi yang kami bikin mengolah big data untuk menghasilkan transparansi harga, transparansi demand ke kedua belah pihak. Saat ini kami udah bersyukur diberikan kesempatan untuk membantu lebih dari 1.500 petani, dan setiap harinya kami melayani kira-kira 25.000 pengusaha kuliner di seluruh Indonesia. Dan pada masa pandemi ini tentunya terjadi banyak perubahan consumer behavior ya, baik dari sisi petani maupun dari sisi para pembisnis kuliner yang tidak mahir menggunakan teknologi aplikasi ataupun website, sekarang terpaksa harus pakai gitu. Jadi momen ini buat para pengusaha teknologi merupakan blessing in disguise juga, karena kami tidak sesulit itu untuk menawarkan produk teknologi kami untuk digunakan. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya simpulkan lagi. Hari ini kita kehadiran 3 narasumber. Yang pertama Mas Elnovian sebagai squad team leader dari Pijar Mahir Telkom Indonesia. Yang kemudian ada Mas Win Wijaya selaku CEO Sinari Generasi Indonesia dan juga sebagai alumnus S1 dan S2 Prasetya Mulia. Dan yang ketiga ada Mas David Setiadi Gunawan selaku founder dan CEO dari Eden Farm ya, dan juga merupakan alumnus S2 Prasetya Mulia nih. Jadi menarik banget hari ini kita ada 2 sisi ya,
berbicaranya. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, langsung kita mulai dengan pertanyaan pertama nih ya. Ini untuk Mas Elnovian dulu nih. Nanti akan dijawab berurutan nih. Jadi Mas Elno, Mas Win, kemudian Mas David nih ya. Jadi ini pertanyaannya. Menurut narasumber nih, apa sih yang sekarang sedang berkembang di dunia bisnis Indonesia? Nah, dan seperti apa tren yang narasumber amati nih? Terlebih 1 tahun terakhir. Ini kan kelihatan banget nih, tiba-tiba kita 1 tahun terakhir kehidupan berubah. Kira-kira trennya apa dan kedepannya perkembangannya seperti apa? Silakan Mas Elno. Oke, kalau ngomong tren di 1 tahun terakhir dan kita sudah berulang tahun 1 tahun ya untuk pandemi ini ya. Kalau tren ini ada yang karena nama tren kan bisa tren naik, tren turun ya. Jadi kalau tren yang dengan kondisi saat ini COVID gitu, ada beberapa tren jadi beberapa tren yang beberapa bidang yang dia mengalami decline. Seperti kayak travel, kita tahu sendiri orang sudah menahan diri untuk berpergian, melakukan wisata, kemana hotel kena pengaruh juga, terus mall kita tahu sepi juga. Nah, dan impact-nya kayak juga ke musik hiburan, kita biasanya nonton musik live, sekarang tahan dulu, nontonnya online dulu ya gitu. Nah, itu tren yang decline. Tapi kalau tren yang naik, yang kalau saya amati beberapa itu seperti yang semuanya, karena semua harus dilakukan di dalam rumah, itu mulai bekerja, mulai belajar, aktivitas kita lakukan di rumah atau dengan walaupun di kantor dengan jumlah yang terbatas. Itu yang tren saya lihat akan naik, itu yang kayak pendidikan. Kita tahu gara-gara kita lihat pagi sekarang lebih sepi, nggak ada anak sekolah. Gara-gara anak tidak sekolah aja itu semua berimpact lagi ke yang lain. Kantin tutup, terus kemarin tahun ajaran baru pedagang pakaian juga nggak dapatkan untung gitu. Tapi di satu sisi pendidikan ini diarahkan menjadi semuanya melalui secara daring atau online gitu. Mulai dari K12 istilahnya, jadi kelompok umur 12 itu dari SD sampai dengan SMA ataupun di tingkat universitas atau mahasiswa. Gitu. Dan yang satu lagi itu pendidikan. Saya lihat juga trennya untuk ke depan adalah kesehatan ya. Kesehatan kita tahu sekarang orang ditahan untuk bersusah lebih sulit atau nggak berani mengunjungi ke rumah sakit atau klinik, tapi semua sudah mulai diarahkan. Kalau konsul pakai apa? Lewat aplikasi seperti itu. Dan e-commerce dengan delivery-nya itu juga tumbuh karena orang maunya saya mau terima di rumah. Jadi semua dicari di online, terima di rumah semua. Itu yang kayak saya lihat tren ke depan untuk untuk mungkin sampai tahun 2021. Tapi setelah 2021 lewat ataupun di akhir, itu yang tadi sempat decline, sempat turun, itu mungkin bisa tumbuh lagi ya, karena orang sudah tahan di dalam rumah, akhirnya mereka ingin keluar setelah wabah ini lewat. Seperti itu mungkin yang saya lihat itu. Oke, makasih Mas Elno. Lah, kemudian kalau itu kita lanjut nih ke Mas Win nih. Mas Win, pertanyaan yang sama nih. Kira-kira gimana ya perkembangan ke depannya dan juga tren yang ada nih di bisnis Indonesia? Ya, tadi Pak Elno udah banyak mengcover semuanya ya. Jadi paling menambahkan sedikit aja. Sebenarnya ada hal menarik sih di 1 tahun belakangan ini, di mana kan banyak orang yang di rumah. Jadi banyak terjadi pertumbuhan bisnis-bisnis home industry, khususnya di bagian F&B. Jadi bisa dilihat kalau misalnya secara data itu bahwa di 2020 itu kita mengalami penurunan ekonomi mungkin sekitar 4-5%, tapi pertumbuhan ekonomi di F&B sektor itu masih bertumbuh sekitar 0,22%. Jadi di sini kita melihat bahwanya ke depannya bila dilihat dari sisi pertumbuhan populasi juga, kita melihat bahwa kebutuhan untuk mendukung kebutuhan bahan baku di bagian F&B maupun FMCG itu menjadi satu potensi yang sangat besar, apalagi kalau bisa menggunakan teknologi di bagian sana. Yang mungkin nanti bisa lebih dijelaskan lebih detail oleh David sih, yang bergerak di bidang agritech juga. Oke, sama juga pertanyaan yang sama nih untuk Mas David.
boleh silakan dijawab nih kira-kira. Jangan lupa untuk di-unmute dulu, Mas. Oke, thank you. Kalau saya melihatnya dari dua sisi ya, satu dari sisi industri bisnis, satu lagi dari sisi teknologi. Kalau dari sisi industri bisnis ini, ke depannya ini saya lihat ada potensi besar di sisi energi terbarukan. Ya, dan karena ya mobil listrik akan semakin menjamur, terus juga kemampuan berhitung komputer yang kita sebut sebagai yang kita sekarang ini kita menikmati layanan-layanan dari server-server cloud. Kalau teman-teman tahu cloud itu sebenarnya sekumpulan server di lokasi yang tersebar di mana-mana gitu, itu kan membutuhkan energi yang sangat tinggi sehingga dibutuhkan energi tambahan, dan karena global warming sudah semakin diketahui sekarang, makanya nanti permintaan akan energi terbarukan pun juga akan meningkat. Gitu. Lalu kalau dari sisi industri yang lebih dekat dengan kita, saya melihat ada potensi pengembangan dari sisi transportasi. Saat ini mungkin penetrasi e-commerce di Indonesia belum setinggi negara lain, gitu ya. Walaupun banyak yang pakai handphone, tapi tidak berarti semua mau download aplikasi-aplikasi baik e-commerce maupun aplikasi-aplikasi startup yang lain, gitu. Tetapi pertumbuhannya cukup eksponensial, dan nanti ke depannya akan semakin dibutuhkan perusahaan-perusahaan jasa transportasi ini untuk mengantarnya, baik perusahaan transportasi yang tanpa pendingin maupun yang dengan rantai pasok dingin. Rantai pasok dingin khususnya itu area yang belum tersentuh lah ya. Ada layanan sedikit tapi mahal sekali gitu ya, karena biasa pengiriman besar. Nah, pengiriman yang retail ini masih belum tersentuh. Lalu kalau dari sisi teknologi saya melihat ada 4 hal. Satu itu kemampuan kalkulasi dari komputer kita. Ya, kalau teman-teman sadar nih, apalagi yang gamer gitu ya, komputernya sekarang udah makin canggih dibandingkan dengan komputer yang mungkin 5 tahun lalu atau bahkan 10 tahun lalu gitu ya. Udah jauh lebih canggih sekarang. Dan kemampuan kalkulasi ini kalau bahasa yang lebih familiarnya mungkin teman-teman tadi satu server cloud ya, teman-teman mungkin pernah dengar baik yang disediakan oleh Amazon ataupun oleh provider-provider lain, dan juga jalanannya ke sana gitu ya, jalur transportasinya jalur transportasi datanya yang menembak atau mengambil data yang dikirimkan dari komputer teman-teman, yang mungkin teman-teman pernah dengar 3G, 4G, 5G gitu ya. Nah, ini artinya apa sih kalau kemampuan kalkulasi ini semakin naik gitu ya? Berarti teknologi-teknologi yang semakin rumit ya, seperti autonomous driving atau mobil yang bisa jalan sendiri, itu kedepannya akan semakin menjamur. Karena sekarang komputernya udah bukan cuma di dalam mobil, tapi mobil itu bisa mengandalkan komputer dari tempat-tempat lain. Karena jalanan 5G ini sudah tersebar di mana-mana gitu ya. Maksudnya pertukaran data semakin cepat, kemampuan kalkulasi juga semakin tinggi. Nah, nanti kedepannya mungkin bukan cuma autonomous driving, tapi pengolahan big data seperti indeks itu juga akan semakin berkembang. Lalu saya melihat juga ada penurunan harga servis. Servis sekarang sudah semakin terkomoditi. Contohnya dulu teman-teman harus ke dokter, gitu ya. Sekarang pakai Halodoc bisa, atau pakai layanan yang lain bisa. Jadi dulunya satu dokter bisa layanin satu pasien dalam waktu 15 menit misalnya, atau 30 menit. Sekarang satu dokter mungkin layanin satu pasien cuma 5 menit. Ya, nggak perlu pasien nunggu, cukup pilih di aplikasi sudah bisa. Nah, itu berarti layanan service ini semakin terkomoditi, demand-nya semakin terkonsolidasi, supply-nya juga akan semakin banyak. Nah, biasanya kalau kayak gini nanti akan ada penurunan harga service nih. Ya, atau perataan lah, perataan harga servis. Lalu juga saya melihat adanya transparansi data yang semakin meningkat. Contohnya seperti yang dilakukan sama Eden Farm. Ya, tadinya harga market itu merupakan sesuatu yang tidak diketahui oleh para petani.
gitu. Nah, tetapi dengan kemampuan kalkulasi tadi yang semakin tinggi, ya kita mengandalkan server dari Amazon salah satunya, itu memampukan kita mengolah data sampai bertahun-tahun ke belakang untuk menghasilkan perkiraan harga ini bakal bagaimana berdasarkan musimnya. Ya, jadi petani tahu harga, si para pengusaha restoran tahu harga, gitu ya. Petani tahu apa yang harus ditanam, si perusahaan bakal tahu cost-nya bakal jadi seperti apa. Sehingga ini bisa menghasilkan, bisa menaikkan produk efisiensi, ya, yang nantinya akan memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada ekonomi. Gitu. Menyinggung tadi ke servis yang harganya menurun, itu saya melihat juga dengan kata lain terjadi peningkatan produktivitas secara individu. Kalau sekarang kita contohnya aja deh pakai aplikasi yang baru-baru inilah, aplikasi Clubhouse misalnya, ya, atau Zoom webinar ini. Sekarang kita kalau lakukan webinar tidak perlu sewa ruangan besar, gitu ya. Jadi melalui Clubhouse mau adakan seminar-seminar kecil, nggak perlu sewa ruangan, nggak perlu capek-capek ngantri, semua bisa lakukan dalam sekejap. Nah, saya pikir produktivitas itu juga akan sangat berpengaruh ke depannya. Ya, sekian dari saya. Thank you, Mas David. Waduh, ini intronya asik banget nih untuk hari ini kita membahas lebih dalam lagi. Kalau begitu saya mau nanya lagi nih ke Mas Elno ya. Mas, pada konsepnya nih kan teknologi hadir untuk membantu aktivitas manusia menjadi lebih mudah nih, dengan kemudahan akses pada web atau juga mobile apps. Bagaimana sih seharusnya kita pebisnis yang mau berinovasi ataupun customer yang menggunakan memanfaatkan momentum atau hal tersebut nih? Kira-kira kalau menurut Mas Elno gimana? Maaf, Mas David tadi agak internetnya agak jelek, gimana bisa diulang? Oke, sorry ya. Jadi begini, Mas, seperti yang kita tahu kan teknologi hadir untuk memudahkan kita semua ya, untuk yes, memudahkan kehidupan kita. Nah, kira-kira nih kita sebagai pebisnis atau juga sebagai konsumen atau customer yang menggunakan nih, bagaimana seharusnya kita menyikapi hal tersebut agar kita bisa memanfaatkan secara maksimal? Ya, kalau apalagi kita tahu kondisi sekarang, kondisi COVID, di mana kita sekarang jadi benar-benar memanfaatkan apa yang di dalam smartphone yang kita pegang, ataupun kita memanfaatkan apa yang dihadirkan oleh layanan digital gitu ya. Yang pasti kalau menurut saya jadi kita supaya bisa memanfaatkan, jangan kita hanya sebagai user gitu ya. Kalau kita sebagai user, ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari pertumbuhan perkembangan digital saat ini gitu. Contohnya kalau untuk di sisi kita gitu, kita tahu bahwa kondisi saat ini untuk seluruh proses pembelajaran itu dilakukan melalui daring. Nah, kita sendiri juga sudah menyiapkan beberapa aplikasi juga platform yang sifatnya untuk mendukung proses belajar itu jadi lebih tidak mengurangi esensinya orang mendapatkan ilmu. Harapannya seperti itu. Jadi tetap bisa berinteraksi, tetap bisa mereka bisa mendapatkan apa yang disampaikan oleh dari pemateri gitu. Kalau dulu khusus kalau saya dari Pijar Mahir itu kita banyakkan melakukan pelatihan vokasional, dan kalau kita juga kemarin ini salah satu yang kita manfaatkan, mungkin pernah dengar program prakerja ya. Program prakerja itu di mana mungkin orang melihatnya itu hanya insentif program pemerintah, tapi di luar itu bahwa ini program pelatihan yang dilakukan secara online ini kita bisa memanfaatkan untuk mendeliver pelatihan sampai ke seluruh pelosok di Indonesia ya. Karena kita tahu Indonesia punya demografi yang sangat-sangat tersebar. Kita punya ribuan pulau dan belum tentu juga meskipun dalam satu pulau aksesnya itu mudah. Contoh kayak kita di Papua, untuk dari satu kota ke kota yang lain masih menggunakan pesawat gitu. Jadi kita ada demografi yang cukup jadi tantangan kita, dan itu dengan adanya teknologi bisa kita manfaatkan sehingga akses terhadap ilmu pengetahuan itu bisa lebih bisa
diakses oleh mereka. Contoh, dan kemarin kita juga mendukung salah satu program pemerintah tersebut, disampaikan bahwa 84% peserta yang mengikuti program pelatihan yang diadakan oleh pemerintah tersebut, itu mereka sama sekali belum pernah ikut pelatihan gitu. Mungkin kita di sini yang sudah mencapai jenjang S1, S2 itu kita mengikuti pelatihan, aksesnya itu sangat-sangat mudah, informasi mudah gitu. Dan kalau yang saat dengan adanya program yang kemarin yang di program yang prakerja dan kita didukung oleh digital, itu tidak ada lagi orang, kalau saya harus belajar, saya harus ke kota dulu. Kalau dulu zaman dulu kan orang dari daerah dia harus ke kota mengikuti pembelajaran, pelatihan, balik lagi ke desanya seperti itu. Apalagi kalau di Indonesia yang konturnya demografi jadi tantangan, itu sekarang sudah bisa teratasi gitu. Jadi kita melihat memanfaatkan dari sisi bisnis seperti itu, kita mendeliver ilmu pengetahuan kita, mendeliver keahlian yang bisa dibutuhkan sampai ke ujung-ujung pelosok Indonesia gitu. Dan kalau sebagai user tadi seperti saya bilang, jangan kita hanya sebagai customer, kita jangan hanya sebagai user ya, yang hanya kita sekarang ada TikTok, ya udah kita cuma nonton TikTok gitu. Tapi kan dari TikTok itu apa yang kita bisa lakukan? Mungkin kayak tadi sudah disebutkan dengan tumbuhnya F&B, kita masuk ke dunia F&B, menjual secara lewat online gitu. Jadi kita memanfaatkan, kita sebagai user pun sebagai customer harus bisa memanfaatkan itu, jangan sebagai hanya user yang kita sebagai pasar yang hanya dijejelin saja, tinggal klik-klik gitu ya. Mungkin dari saya seperti itu, Mas. Wah, bener nih. Saya jadi kecolek nih tadi nih. Pas Mas Eldo bilang kalau punya TikTok jangan nonton TikTok doang ya Mas Eldo ya. Harus ada sesuatu yang dibuat. Oke. Nah, terima kasih Mas Elo nih, asik nih tadi penjelasannya nih, kita jadi ke-trigger nih bahwa jangan jadi user doang nih ya. Jadi kita gimana caranya kita manfaatin kemudahan teknologi ini. Tapi saya mau kembali ke Mas Win nih. Saya pengen tanya, saya sedikit penasaran. Mas, di era digitalisasi sekarang yang dominan banget nih, bagaimana bisnisnya Mas Win ini terbantu atau dipengaruhi oleh digitalisasi ini? Boleh sedikit diceritain nggak nih? Boleh banget. Jadi sebenarnya hal yang sangat simpel, misalnya dengan adanya Zoom maupun sekedar WhatsApp call ya. Jadi pada saat sebelum ini kan kita kalau misalnya mau ke daerah-daerah yang pelosok itu kan kita harus ke sana, di mana itu tiket pesawat mahal, terus misalnya akses transportasi itu mahal. Tetapi dengan adanya pandemi ini dan juga harus dipaksa untuk menggunakan teknologi, jadi kita untuk bertemu dengan misalnya petani-petani di sana maupun tokoh-tokoh masyarakat di daerah-daerah tertinggal, itu kita nggak harus ke sana, tapi kita bisa sekarang menggunakan misalnya Zoom ataupun WhatsApp call untuk langsung berdiskusi secara video call apa yang terjadi di sana dan kendala-kendala apa aja. Dan itu sangat mengefisiensi dari sisi biaya. Dan kita melihat di sini dari sisi teknologi sendiri, dari kacamata bisnis, bahwa teknologi itu bisa mengamplify dua hal, yaitu efisiensi biaya dan juga efisiensi dari sisi market, di mana saya bisa menjangkau pasar jauh lebih besar dibandingkan kalau misalnya dulu secara konvensional saya harus datang satu-satu ke sana. Dan itu benar-benar berdampak sekali terhadap kita dalam menjangkau petani-petani dan juga daerah-daerah lokasi potensi yang bisa kita jangkau untuk saat ini. Jadi dari pertumbuhan kita juga bisa jauh lebih cepat dengan adanya teknologi ini. Wow, bener ya. Berarti as simple as kita bisa komunikasi secara virtual aja. Betul. Itu udah sangat ini ya, menstimulasi efisiensi dalam kegiatan bisnis ini. Menarik sekali nih. Saya kembali ke Mas David nih, dan kemudian nanti ini juga akan dijawab oleh Mas Win dan Mas Elno nih, karena ini pertanyaan kunci nih untuk diskusi hari ini. Mas David mau tanya nih, aktivitas customer di dalam sebuah platform atau aplikasi itu kan menjadi aset ya, apalagi tadi sempat Mas David sempat singgung mengenai big data dan sebagainya. Nah, kira-kira nih big data berperan sebesar apa sih dalam bisnis atau bidang yang Mas David geluti?
Kalau buat di bidangnya Eden Farm itu jantungnya sebenarnya. Ya, karena kita mengolah sekian puluh ribu, mungkin sekian, bukannya 10.000 lah ya, sekian puluh ribu customer mempunyai sekian juta price gitu ya, sekian juta harga, karena barang-barang pertanian banyak sekali gitu. Itu setiap hari kalau kemampuan mengolah big datanya hilang, ya sudah, perusahaannya berhenti, kira-kira begitu. Dan juga untuk mengerti perilaku konsumen, penting sekali kemampuan mengolah ini ya. Cuma memang kalau untuk mengetahui perilaku konsumen, mungkin kita tidak langsung straightforward ke big data lah. Contohnya kalau mengetahui perilaku konsumen itu di aplikasi kita, misalnya kita bisa identify itu tombol mana yang paling sering dipencet, gitu ya. Misalnya kalau saya identify tombol yang konsumen saya sering pakai itu adalah tombol search, gitu. Berarti saya bisa menyimpulkan para konsumen saya ini, ya tentunya melalui FGD ya, FGD mungkin 5-10 orang setiap minggu dengan related topic, kita menemukan bahwa konsumen kita tuh sebenarnya udah tahu apa yang mau mereka cari. Jadi mereka nggak perlu lihat list dulu gitu ya, di aplikasi ada sayur apa aja baru mereka pesen. Nah, jadi ketika mereka mau pesan, mereka udah tahu mereka harus beli apa. Nah, dengan demikian kita kembangin terus tuh user experience, user interface-nya yang berkaitan dengan tombol search tadi atau dengan fitur search tadi. Nah, lalu juga di dalam website juga sama, kita bisa tracking sebenarnya dia sampai ke page yang mana gitu ya. Bahkan sekarang ini kalau startup kan erat kaitannya dengan fundraising atau dengan penggalangan dana dari para investor gitu ya. Sekarang pun juga kita bisa track kalau materi investment yang kita kirim ke investor itu yang paling banyak dilihat yang mana gitu. Ketika dia melihat yang mana, dia say yes atau dia say no, kita bisa mengidentify. Ini bukannya mau ngakalin investor ya, tapi maksudnya kita bisa tahu dari bisnis kita ini sebenarnya yang menarik atau yang tidak menarik buat pasar investasi sekarang itu yang di bagian mana, gitu ya. Nah itu sekarang sudah setransparan itu. Jadi saya pikir kalau boleh kembali sedikit ke pertanyaan yang sebelumnya, ini saatnya bisa dibilang saat yang paling menguntungkan lah buat para pengusaha baru gitu ya. Jadi kamu mau ngapain aja gitu, mau jangkauan sudah kemana-mana gitu kan. Mau dapat investor dari Amerika tinggal lewat Zoom, dapat investor dari Eropa tinggal lewat Zoom, mau dapat konsumen dari negara manapun juga tinggal lewat Zoom. Kalau misalkan supply chain-nya sanggup ya bisa gitu ya. Jadi maksudnya ini saat dimana kalau kita mau jalannya jauh lebih mudah nih dibandingkan dengan 10 tahun lalu mungkin gitu. Ya, thank you. Oke, menarik nih. Mas Elno nih. Mas Elno, kira-kira big data berpengaruh seberapa besar nih di Pijar Mahir nih kalau boleh tahu? Oke. Kalau untuk di Pijar Mahir saat ini kita memang belum menggunakan big data ya. Jadi tapi kita karena kebetulan di tempat saya ada divisi digital experience business, kita punya satu tribe yang memang fokus untuk big data. Jadi kita belum menggunakan big data, tapi data kita feed ke mereka. Jadi kita feed ke mereka supaya bisa digunakan untuk ekosistem yang lain. Karena di tempat kita, selain kalau di tempat saya edukasi, kita juga beberapa punya ekosistem atau tribe yang lain seperti health, tourism, agriculture, dan juga satu lagi logistik. Kita punya itu. Jadi data dari kita masih kita feed ke mereka, sambil kita juga lagi membangun apa yang kita bisa manfaatkan dari ekosistem yang lain. Karena memang butuh proses ya, dan untuk mendapatkan namanya big data itu pasti namanya big data itu harus datanya jauh lebih besar. Tapi sebelum data yang besar itu kita juga yang pasti kita harus sudah memanfaatkan data existing yang sudah ada. Data yang tadi itu mungkin yang disampaikan oleh Mas Win tadi, bahwa dari tombol kita juga bisa
kita bisa tahu bahwa oh orang itu ternyata saling search gitu. Di kita juga kita membaca berdasarkan data. Jadi kalau istilah kita jangan baper lah baca data gitu. Jangan baper sama data. Karena kadang-kadang ada yang wah kok cuma dapat pencapaian segini kita baper gitu kan. Atau kok ini masuknya cuma baru sekian persen dari orang, misalnya dari orang sign in terus mereka jadi melakukan transaksi kok cuma sekian persen. Nah, itu jangan baper baca data. Jadi yang kita lakukan adalah kita mengeksplor data yang ada, baik data dari melalui web kita ataupun kita juga menggunakan data dari Google Analytics yang kita juga grab gitu ya. Itu data-data itu kalau kita olah dengan benar itu bisa memberikan suatu insight. Jadi bukan hanya berbentuk report ya. Kalau saya yakin banyak orang yang bisa membuat report bahwa dari data ini reportnya sekian. Tapi apa sih dari data itu yang bisa menjadi satu insight? Itu yang lebih tantangannya gitu. Sama juga kayak big data tadi, big data hanya sebagai data kalau tidak bisa menghasilkan suatu insight yang untuk bisa diolah lebih lanjut menghasilkan suatu opportunity atau peluang-peluang yang bisa apalagi bisa dikerjakan atau apalagi bisa improvement yang harus dilakukan. Seperti itu Mas Jabir. Oke, jadi kalau dengar Mas Elno nih, saya seru banget nih. Soalnya banyak yang bisa disimpulin. Tadi data jangan berhenti sebagai data aja ya Mas Elno ya. Jadi harus ada insight-nya juga. Seperti yang tadi Mas David juga katakan, ketika Mas David tahu bahwa tombol search adalah yang paling banyak ditekan, Mas David langsung bisa ambil kesimpulan, tarik insight bahwa user experience pada kolom search itu yang harus dimaksimalkan lagi. Nah, itu menarik nih teman-teman semuanya ya. Jadi emang narasumber kita hari ini semua bisa mengelaborasi teknologi menjadi lebih simpel sehingga kita bisa menangkap nih. Dan kemudian untuk Mas Win nih, sama mau nanya, Mas Win, di bisnis yang Mas Win geluti ini, kira-kira big data berperan seberapa besar? Ya, mungkin untuk saat ini kita belum bisa mengelola big data sampai se-advance itu karena emang durasi big data itu kan harus panjang dan datanya juga harus banyak. Tapi kita bisa lihat secara sederhana aja, contoh seperti ini, kita kan mendampingi petani kopra. Jadi kalau mungkin di sini yang dari Sumatera atau dari Sulawesi pasti tahu kopra itu adalah turunan daripada kelapa. Di mana kita tahu bahwa kelapa itu memiliki turunan-turunan byproduct yang bisa dijual sampai ujung ke ujung lah. Nah, tapi di sini contoh misalnya di Sumatera dan di Sulawesi banyak petani-petani itu yang hanya menjual kopra yang disebut kopra edible. Jadi itu biasanya kopra yang dibuat untuk VCO, buat kosmetik. Tapi byproduct lainnya dalam produksi itu dibuang karena mereka nggak tahu ini apa, sebenarnya ini bisa diolah jadi apa. Tapi dengan kita bisa mengumpulkan data dari sisi customer kita, misalnya dari sekarang kita punya customer adalah pabrik-pabrik minyak curah yang ada di Surabaya. Tapi kita sekarang mengumpulkan banyak customer misalnya dari kosmetik, dari VCO, bahkan dari kalau misalnya bisa boleh dicek bahwa Jepang dan juga Eropa itu menggunakan serbuk kelapa itu menjadi bahan baku untuk misal kalau namanya Coco Peat sama Coco Fiber itu dipakai buat bahan baku joknya BMW. Atau misalnya kalau misalnya di Jepang itu sekarang furniture sekarang sudah menggunakan kombinasi antara serbuk kayu dengan serbuk kelapa. Tapi di Indonesia sendiri itu serbuk itu dibuang, benar-benar dibuang, nggak dipakai, cuma dibakar doang. Jadi dengan adanya data-data walaupun data-data sekunder, tapi data-data itu bisa dikelola dan bisa kita berikan insight kepada petani-petani untuk, Pak, ini jangan dibuang, tapi ini bisa diolah. Nah, pengolahannya gimana? Nah, itu malah masuknya teknologi yang bisa kita bilang adalah teknologi hardware, di mana kita meningkatkan produktivitas dengan energi terbarukan kalau di sisi Sinari. Dan dengan energi terbarukan pun kita menggunakan satu software yang bisa mengkolek data-data produktivitas. Jadi kita bisa tahu dengan jumlah KWH misalnya 1 sampai 2 kilowatt hour itu kita sebenarnya mereka bisa memproduksi berapa kilo atau berapa ton. Jadi dari sisi produktivitas itu kita bisa mengukur benar-benar secara presisi kalau kita pakai listrik sekian, itu sebenarnya dia bisa menghasilkan berapa sih secara kilo, dan kilo itu bisa dikuantitatifkan dengan harga yang mereka dapatkan per bulannya. Karena kita bisa melihat bahwa kita sendiri pun punya laptop, kita investasi, kita pakai listrik laptop, kalau ditonton cuma buat YouTube, ya kita sebenarnya di orang kota ini nggak produktif. Karena kita nggak menghasilkan apa-apa dengan listrik yang digunakan, investasi yang digunakan, dan juga output yang dikeluarkan. Itu kurang lebih yang kita lakukan sih saat ini. Oke. Jadi
kalau misalnya ada laptop dan udah nge-spend untuk listrik, mending ikut webinar ya, Mas Win ya, daripada nonton YouTube. Benar, karena Yang produktif ketawa itu. ya. Oke, menarik nih. Lanjut ya. Saya kan kembali ke pertanyaan untuk ketiga narasumber nih. Nanti akan dijawab secara berurutan oleh Mas Elno, Mas Win, dan juga Mas David nih. Saya pengen tanya nih, jadi dalam menciptakan sebuah bisnis, terutama yang di digital ya, platform user experience itu kan sangat penting nih. Jadi bagaimana caranya bisa menciptakan sebuah platform yang bisa mengakomodir kebutuhan semua masyarakat modern saat ini. Jadi bagaimana platform tersebut tuh bisa cocok nih bagi usernya, dan juga user experience seperti apa yang paling harus diperhatikan nih untuk bisa mengakomodir ini. Mas Elno, boleh minta tanggapannya? Oke, menarik nih. Jadi kalau memang kita sudah ngomong di dalam dunia digital bahwa yang lebih diutamakan adalah apa sih user experience, tapi sebenarnya bukan hanya pada saat dunia digital pun. Saat ini kalaupun makan, kadang-kadang orang ada berkunjung ke satu restoran yang dicari kadang-kadang bukan makannya gitu ya, user experience di sana, terus mereka apa cara memasak seperti itu. Jadi itu juga berlaku juga di dalam dunia digital gitu. Dan kita sendiri kalau mengembangkan suatu produk gitu ya, kita melalui berbagai tahapan-tahapan yang kita pastikan supaya bisa menghasilkan satu user experience yang memang dibutuhkan. Jadi harapannya dengan user experience yang kita bisa delivery itu membuat jadi lebih efisien, terus bisa efektif dan tepat guna gitu. Dan kita biasanya pada satu proses kita desain dulu, mulai dari low fidelity, nanti kita challenge lagi. Kita ada satu tim sendiri yang memang kita punya satu tim yang memang ada tim UX designer, UX researcher, dan itu biasanya dari UX researcher baru akan diturunkan ke UI designer-nya. Dari situ pun kadang-kadang setelah UI designer sudah jadi gitu, itu masih akan di-challenge di tim itu. Mereka ada tim kita yang memang untuk men-challenge sudah benar nggak. Dan kalau perlu kita juga akan melakukan A/B testing ya. Jadi A/B testing itu ada 2 interface yang kita buat. User ini lebih suka yang mana nih? Lebih paham yang mana nih? Kalau misalnya kita minta mereka memilih di kita kayak memilih suatu pelatihan. User ini lebih nyaman, lebih nyaman yang mana? Dengan tampilan yang A atau yang B, kita ada A/B testing. Dan setelah itu hasilnya muncul, baru kita develop. Jadi memang prosesnya agak panjang. Dan setelah itu pun sudah jadi, setelah selesai, itu kita juga biasanya selain itu selesai, kita juga melakukan memverifikasi lagi nih ke usernya supaya mendapatkan user experience bagus. Kita melakukan heuristic evaluation gitu. Jadi tapi kalau heuristic evaluation itu dilakukan bisa oleh expert juga yang memang sudah mereka certified untuk UX UX experiment, UX. Mereka melakukan assessment berdasarkan fitur, berdasarkan kemudahannya, clear nggak maksud yang disampaikan. Itu dinilai lagi, ada nilainya. Itu kita untuk memastikan bahwa UX experience kita deliver sesuai dengan prosesnya supaya menghasilkan sesuatu aplikasi atau suatu layanan yang memang itu akan efisien dan memang tepat sesuai yang memang dibutuhkan. Dan yang pasti harusnya user experience itu tidak membuat orang pengguna bingung gitu. Karena kan sering muncul fitur baru tapi malah membuat bingung. Itu yang kita cegah atau kita minimalkan. Seperti itu Mas Jabir. Oke. Dan yang pasti dia harus bisa menjawab permasalahan. Yang pasti itu painful dari UX yang kita deliver, pasti yang dari awal sebetulnya kita berangkat dari painful problem dari user gitu ya. Jadi apa sih jadi painful problem kita ya, misalnya mencari pelatihan susah. Oke, painful problemnya apa? Nah, kita gali lagi dan bisa juga tadi bisa melalui FGD, bisa juga kita melalui survei seperti itu. Oke, thank you Mas Elno nih. Jadi berangkatnya dari pain points ya, gimana caranya user nanti bisa terbantu nih di sisi itu. Oke, kalau dari Mas Win gimana nih? Oke,
Karena ini ada agak berbeda sedikit. Kalau tadi kan pertanyaannya untuk masyarakat modern ya, tapi karena kondisi kita ini kita membuat platformnya itu lebih untuk petani langsung, karena kita lebih fokusnya lebih ke hulu. Jadi kita pendekatannya lebih beda. Jadi pendekatan kita adalah kita tuh berbasis manual dulu pertama. Jadi saya ambil contoh, kita kemarin ke petani kopra. Jadi pertama kita untuk mengetahui informasi apa aja sih yang dibutuhkan untuk para supplier ini. Makanya kita mencari dulu buyer-buyernya nih. Di mana waktu itu kita ada pabrik, sekitar 5 pabrik di Surabaya yang punya spesifikasi dan harga. Karena kan untuk bertransaksi perlu harga dan spesifikasi. Jadi harga dan spesifikasi ini yang berbentuk variabel setiap hari berubah adalah harga. Karena setiap hari itu pabrik mengubah harganya. Jadi kayak saham tuh, harga hari ini 10.000, harga besok 10.100 naik turun. Nah, informasi itu biasa kita akan blast, masih manual karena kebetulan juga kita tim masih kecil, jadi mungkin belum punya budget kali ya buat hire full stack gitu. Jadi kita masih manual banget tuh. Manual kita pakai WhatsApp group. Jadi kita broadcast ke kontak-kontak petaninya, nih Pak, harga sekian, terus spesifikasinya sekian. Nah, dari situ akses informasi itu sampai ke petani-petani di mana petani saat ini tuh masih belum punya akses tersebut dari sisi harga dan informasi spesifikasi yang mereka punya. Nah, akhirnya di situ mereka bertukar ke kita. Mereka juga setiap hari update harga di lapangan berapa, spesifikasi yang mereka produksi dalam bulan ini apa. Nah, dari hal sesimpel itu lama-lama dari sisi harga dan juga dari sisi spesifikasi lama-lama tuh ketemu di tengah-tengah. Dan akhirnya di situ kita mulai mencari tahu, oke, kalau misalnya setiap hari broadcast, ini nggak efektif juga ya, karena misalnya tiap hari harus ketik, kenapa nggak bisa real time gitu. Makanya akhirnya kita coba itu kita naikkan ke website. Jadi kita belum berbentuk platform aplikasi, tapi pakai website di mana dari tim kita bisa update setiap jam 9 harga dan spesifikasi pembeli-pembeli baru maupun harga yang sudah ada saat ini. Tapi dari sisi petani, setiap 2 minggu sekali mereka update produksinya itu spesifikasinya apa, hasil dari produksi itu yang jadi edible berapa, yang jadi kopra asalan berapa, dan juga dari sisi harganya di lapangan berapa. Nah, harapannya tadi balik lagi dengan adanya transfer data dari dua belah pihak di dalam satu platform, atau kita bisa bilang kita centralize data itu menjadi sentral. Nah, kita bisa melihat dan mengelola big data itu. Jadi kurang lebih sih example-nya seperti itu sih yang ada di Sinari saat ini. Oke, thank you Mas Win. Menarik ya. Ternyata semua mulai dari SMS, broadcast WA. Broadcast WhatsApp, betul. Nah, untuk teman-teman semuanya, sebelum kita beralih ke jawaban Mas David, ini saya mau remind lagi, kita akan buka sesi Q&A atau tanya-jawab. Silakan ketik pertanyaan teman-teman semuanya di kolom Q&A ya. Jadi nanti saya sebagai moderator juga lebih mudah untuk membantu membacakan pertanyaan dari teman-teman semuanya kepada narasumber ya. Kalau misalnya mau bertanya secara spesifik kepada salah satu narasumber, silakan disebutkan ya. Jadi teman-teman silakan ketik di kolom Q&A kalau ada pertanyaan. Oke, Mas David, gimana nih tanggapannya mengenai user experience nih? Soalnya nih kayaknya tadi kalau di Eden Farm kan udah sempat dikenalin di awal, kemudian juga ada dijelaskan menggunakan katanya. Nih saya penasaran nih sama user experience-nya segimana aja nih kira-kira nih. Ya, sebenarnya kalau cara membuatnya udah banyak di cover sama Mas Elno dan Pak Win juga di barusan. Emang kita untuk mengembangkan user experience yang baik atau platform yang paling cocok lah, bahasa startup itu bisa membuat product market fit gitu. Itu kita ada dua cara. Satu ke sisi konsumen yang lebih modern, sama satu ke sisi para petani. Kalau ke sisi konsumen tadi seperti yang sudah diungkapkan sama Mas Elno, kita banyak melakukan A/B testing dan FGD rutin. Nah, ini tergantung dari objektif perusahaan, apa yang mau ditingkatkan, sama dari pain point-nya si customer juga. Biasanya dari FGD ini lebih ditemukan pain point, lalu kita kita campurkan lah dengan objektif perusahaan gitu ya. Jadi kadang kita harus selektif juga karena kan dananya juga tidak unlimited gitu ya. Jadi pain point-nya ada 100, tetapi kita punya kemampuan cuma layani 20, ya udah kita fokus di 20, dapetin pertumbuhan, dapetin revenue, baru kita layani yang lain lagi gitu. Atau mungkin juga kadang pain point-nya 100 yang beneran strategik cuma ada 20, sisanya cuma noise gitu ya. Nah, itu kita melakukan hal seperti itu terus-terusan. Memang nggak bisa ada satu
sekali development langsung cocok banget sama konsumen itu hampir tidak mungkin ya. Jadi membutuhkan peningkatan yang berkelanjutan. Nah itu kenapa mungkin kalau teman-teman dengar di startup itu ada burn namanya, ada cash burn atau ada investment burn. Nah, itu buat eksperimen A/B testing, FGD, terus besarin capacity server, besarin capacity bisnis gitu ya, untuk melayani pertumbuhan. Nah, kalau dari sisi segmen yang lebih tradisional, baik petani ataupun juga para konsumen yang tradisional, dari ya mungkin konsumen kita yang umurnya di atas 50 tahun ya, yang memiliki pasar-pasar yang merupakan pemilik pasar tradisional, pemilik warung pecel lele gitu ya, atau warteg. Nah, itu biasanya memang agak lebih sulit nih. Yang pertama adalah untuk mencapai kepercayaan mereka dulu buat pakai teknologi kita. Cara yang saya pakai nggak beda sama caranya Win. Offline dulu deh. Udah pasti itu yang paling efektif udah. Gitu kita di startup udah paham deh. Saya sama Win kebetulan kenal cukup baik. Kita berapa kali diskusi. Memang cara paling baik ya dengan si offline ini. Ada orang datang ceritain mengenai teknologi kita, ketika dia pakai baru kita bisa masuk ke proses A/B testing, FGD gitu ya. Nah, kalau dari sisi petani ini yang pada saat ini memang masih lebih tradisional, ya jangkauan signal pun juga nggak nyampe ke tengah sawah gitu. Nggak usah ke tengah sawah deh, kita ke Kabupaten Bogor aja kalau udah masuk ke area yang aspalnya baru jadi itu kadang signalnya juga susah. Ya di dalam pasar-pasar tradisional signal kadang nggak ada. Nah, buat yang seperti ini kita buat komunikasi andalannya udah hampir pasti WhatsApp, gitu ya, seperti yang Win tadi ceritakan. Nah, lalu teknologi apa yang kita berikan kepada mereka? Ini lebih ke teknologi yang berupa IoT atau drone. Sekali lagi konsepnya sama, kita melayani pain point mereka sebenarnya. Para petani pengen hasilnya lebih banyak, gitu ya. Berarti kita arahkan mereka ke teknologi pertanian dengan akurasi tinggi, yaitu kalau pakai hidroponik agak sulit karena biayanya mahal sekali ya. Tapi kalau misalnya kita pakai drone, kita pakai IoT itu biayanya bisa lebih murah. Nah kita arahkan ke sana. Itu pertama target kita untuk meningkatkan hasil panennya dulu sama konsistensinya. Nah setelah hasilnya produktivitas meningkat, biasanya langkah selanjutnya dari pengembangan teknologi itu adalah membuat semuanya seamless atau tidak terlihat tidak ada potongannya. Maksudnya gimana? Kita mungkin bisa menyatukan dari data demand dari yang dikonsolidasi atau dikumpulkan dari aplikasi kita langsung masuk ke teknologi pertanian kita. Berarti sudah tahu drone-nya itu harus menanam berapa banyak, memberikan pupuk berapa banyak, memberikan pestisida berapa banyak, tinggal nanti panennya yang manual. Gitu. Nah, pengembangan ini bukan angan-angan ya, memang sudah ada di pipeline dan memang maksudnya sudah ada di target dan memang sudah mungkin teknologinya sudah ada sekarang. Yang masih dalam pengembangan dan butuh waktu itu adalah teknologi panen, khususnya panen hortikultura atau barang-barang seperti sayur, buah gitu ya. Itu yang masih dikembangkan sekarang karena robotnya harus bisa mengidentifikasi mana apel, mana daun gitu kira-kira gitu. Nanti ketika sudah diidentifikasi, robotnya bisa punya tangan buat metik. Nah, punya tangan buat metik ini nih bukan sesuatu yang gampang ya. Kita mungkin take it for granted kita punya tangan sama jari. Cuma kalau robot buat bisa punya jari ketika metik apel yang nggak rusak itu susah gitu. Nah, ini yang masih butuh beberapa waktu lah, beberapa tahun untuk bisa disempurnakan. Kalau teknologi panen untuk barang yang lebih komoditas seperti jagung, gandum, padi itu saya pikir sudah tersedia umum ya, bisa dipakai di mana-mana. Bahkan traktor sekarang sudah bisa jalan sendiri gitu. Nggak perlu ada operatornya. Begitu sih dari pandangan saya untuk mengembangkan teknologi modern. Ya. Benar. Jadi kalau tadi itu ya, kalau robotnya metik apel, bukan dipetik malah dikeremek gitu. Benar. Oke.
Saya mau kembali ke Mas Elno nih. Mas Elno nih ada pertanyaan menarik nih. Saya pengen tanya, sebetulnya kalau inovasi itu kan berawal dari ide ataupun masalah nih. Tadi kan Mas Elno sempat ada bahas mengenai pain point nih. Nah, kira-kira nih kalau Mas Elno apalagi sebagai seorang profesional ya, dari sisi profesional nih. Jadi kalau Mas David sama Mas Win kan tadi kan dari sisi entrepreneur nih. Dari Mas Elno nih, kira-kira nih dari mana sih biasanya inspirasi bisnis ataupun teknologi bisa didapetin ketika sudah mendengar pain point dari customer gitu? Ya, jadi kalau di kita sendiri di Telkom, di Telkom sendiri ya, kalau kita punya setiap karyawan itu diberi satu kesempatan untuk menciptakan suatu produk gitu. Jadi dan bisa jadi kalau saya menemukan suatu, wah ini katanya jadi suatu masalah nih buat misalnya kayak proses pelatihan gitu ya. Wah ini jadi masalah nih. Mereka butuhnya pelatihan yang mudah diakses, mereka juga dapatnya sertifikat yang kredibel, itu jadi permasalahan. Itu mereka bisa mengusulkan untuk membuat menjadi suatu produk gitu. Jadi salah satunya dari situ. Ataupun kita juga bisa dari inisiasi masing-masing. Kalau kita kenal di Telkom ya, kita bisa melakukan inisiasi. Dan itu kita kalau untuk membentuk itu jadi suatu produk, minimal kita harus mengumpulkan 3 orang ya istilahnya, nanti ada CMO-nya, ada CTO-nya, sama CEO-nya lah gitu. Ada hipster, hustler, sama hackernya kalau istilah yang kerennya begitulah ya. Jadi kita mengumpulkan ide dari situ, dan karena kita juga masuk di dunia digital gitu, kita masuk di dunia digital karena posisi Telkom saat ini dengan adanya kehadiran dunia digital, kita jadi istilahnya jadi apa ya? Kita hanya dilewatin saja. Contoh ada YouTube, ada Google gitu ya. Semua orang bisa bermain di atas itu. Mereka bisa mendapatkan benefit, bisa pasang Google Ads. Sedangkan kita sebagai provider, kita nggak dapat apa-apa gitu ya, karena ya kita sebagai provider infrastruktur internet gitu. Di situ kita melihat apa nih yang kita juga bisa bermain di dunia digital, atau istilah kita lah adalah over the top-nya ya, OOT-nya. Apa yang bisa kita hadirkan juga supaya kita juga jangan hanya dilewatin aja, kita nggak mengikutin perkembangan digital kita, karena lama-kelamaan itu akan jadi legacy infrastruktur internet itu legacy, harus ada, tapi orang nggak merasakan itu ada pada saat gangguan aja. Dan dari situ kita juga banyak melakukan explore, kebetulan kita juga ada beberapa kesempatan ya melakukan diskusi dengan beberapa konsultan yang memang ya alhamdulillah kita ada kesempatan untuk melakukan itu ya. Kita juga melakukan insight apa sih yang kira-kira tren untuk tahun 2025 misalnya gitu. Tren kira-kira 2030 apa trennya. Nah, dari situ kita gali possibility untuk dikembangkan, dan kita melihat capability resource yang kita punya juga memungkinkan nggak untuk ke arah sana. Dan memang saat ini memang kita lagi menggalakkan untuk masuk yang ke arah mengisi di dunia digital itu. Salah satu yang sudah kita pelatihan dengan digital. Terus dulu kita juga punya produk yang untuk terkait dengan kesehatan mirip dengan Halodoc. Cuman kadang-kadang kita ya bedanya mungkin dengan teman-teman startup mungkin lebih sabar untuk menikmatin proses, karena kita sebagai perusahaan besar maunya langsung sudah wah ini belum ada belum menghasilkan nih, sekarang udah dibunuh aja gitu. Jadi banyak cara yang kita bisa tempuh untuk menggali apa sih yang bisa jadi ide-ide, jadi karyawan ataupun kita diskusi dengan konsultan gitu ya. Dan ataupun karena kita juga memasuk semua segmen gitu. Kita di Telkom, kita juga masuk segmen retail, kita juga masuk ke segmen bisnis, maupun segmen bisnis yang middle, maupun juga segmen yang enterprise. Jadi dalam melakukan pengembangannya kita juga menggunakan prinsipnya saat ini kita
ingin membantu lebih ke arah membuat sebagai suatu produk itu sebagai suatu platform. Kenapa? Karena suatu platform itu harapannya di atas platform tersebut kita bisa bangun ekosistem yang lainnya. Nah, kita lebih fokus ke situ. Jadi idenya itu adalah lebih utama kita idenya untuk bagaimana menyiapkan platformnya. Dari situ apa nih servis-servis apalagi yang kita bisa bangun di atasnya. Dan untuk membangun itu ya kita dari bisa juga tadi saya sampaikan dari customer kita, baik customer retail, juga masukan-masukan customer kita, ataupun juga ada kebutuhan-kebutuhan kalau enterprise itu memang kebutuhan lebih enterprise lebih besar, itu juga ada kebutuhan dari enterprise. Contoh yang kayak tadi sudah disebutkan bahwa cloud gitu ya. Saat ini kita sudah semua itu based on cloud, sudah nggak ada lagi yang punya pasang ya satu server sendiri, naruh server di kantor, itu saya pikir saat ini sudah hampir sedikit lah ya menggunakan, semua based on cloud. Dari kebutuhan based on cloud itu kita juga akhirnya membangun, kita punya beberapa data center di seluruh Indonesia, sehingga saya 5 gitu ya di seluruh Indonesia, yang salah satunya juga dipergunakan oleh Google dan Facebook data center kita gitu. Itu jadi kita menggali ide juga dari berbagai macam sumber. Itu menurut dari kami, Mas. Oke, thank you Mas Elo nih. Nah, saya ada 2 pertanyaan terakhir nih sebelum kita masuk ke sesi Q&A nih. Ini tapi 2 pertanyaan terakhir ini bersinggungan dengan sisi entrepreneur nih. Jadi saya tujukan untuk Mas David dan juga Mas Win nih. Pertanyaan pertama nih untuk Mas Win dan Mas David, boleh dijawab secara singkat ya, karena seharusnya kita sudah masuk nih ke sesi Q&A, tapi nggak apa-apa. Karena kita juga masih menunggu teman-teman lagi ngetik, jadi saya nanya dulu nih. Untuk Mas Win dan Mas David nih, melihat cepatnya perubahan dunia yang tentu harus disesuaikan dengan strategi bisnis dan teknologi secara bersamaan, menurut Mas Win dan Mas David nih, ilmu basic apa yang harus dimiliki seorang entrepreneur di era ini, terutama yang tertarik terjun di dunia teknologi nih? Boleh dari Mas Win dulu? Oke, berarti untuk menjawab itu sih sebenarnya sederhana ya, yang penting bisa adaptasi sih. Gimana caranya kita beradaptasi dengan cepat, dan untuk beradaptasi itu harus bisa membedakan mana yang jadi prinsip, mana yang jadi cara. Jadi terkadang tuh kita sering bias, oh kita idealis pengen begini, tapi kita pokoknya mau stick jalannya harus begini. Tapi saya mengalami banyak kesalahan di sana, di mana idealis terhadap prinsip tuh boleh gitu, terhadap inovasi yang kita pengen bikin tuh boleh, tapi jalannya tuh harus fleksibel. Bisa jadi inovasi yang dulu saya pikir adalah akses listrik itu menjadi satu fundamental pertama untuk di daerah-daerah tertinggal, tapi ternyata salah, malah ternyata akses pasar dulu harus dibentuk, baru nanti produktivitas didukung dengan akses listrik. Itu salah satu contoh yang akhirnya saya beradaptasi walaupun susah, tapi ya itu harus diakui bahwa mindset seperti itu perlu sekali dalam pengembangan bisnis, apalagi di sisi teknologi yang bergerak itu sangat cepat. Oke, kalau dari Mas David gimana nih? Ya, saya nambahin dikit aja. Yang tadi adaptabilitas itu betul sekali ya, karena sekarang ini semua bergerak cepat ya, bukan main, apalagi kalau di startup itu kayak ngendarin mobil F1 gitu ya. Cepat banget kemana-mana. Kalau salah, hancurnya mahal gitu. Lalu yang kedua itu adalah jangan kaku-kaku banget dah, ya, apalagi kalau nanti udah dianugerahi dengan tim, gitu ya. Kalau sudah diberikan dengan tim, kita biasanya pakai prinsip kamu senang-senang aja udah, gitu ya. Kantor dibikin enak, boleh main game, masuk terserah, tujuannya adalah bikin state of mind dia tuh senang, karena ketika dia senang dia itu kreatif. Jadi inovasinya karena sekarang semua udah makin cepat, variabel yang dipertimbangkan makin banyak, dunia semakin transparan. Jadi kita ini otak satu orang tuh nggak mungkin cukup gitu. Kalau punya tim 100 ya harus pakai 100-100-nya, harus 100-nya punya otak. Jadi jangan didiktatorin gitu. Jadi harus dikasih kebebasan, jadi dia bisa, kalau dia melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kita punya arahan ya, atau mungkin hasilnya gagal, kita nggak boleh langsung ngomong kamu salah gitu. Tapi kita lihat lowest hanging fruit dari kesalahan dia itu kemana. Nah biasanya dari sana keluar inovasi-inovasi itu yang nantinya bikin perusahaan jadi sangat inovatif. Dan saya pikir saya nggak melihat cara lain sih selain itu untuk bisa bertahan di dunia bisnis sekarang.
atau bahkan buat bikin bisnis deh. Oke, thank you Mas David nih. Jadi kita masih nunggu ya pertanyaan masuk, mulai masuk nih pertanyaan di kolom Q&A ini. Jadi nanti akan dijawab oleh para narasumber. Pertanyaan terakhir nih dari saya nih untuk Mas Win dan juga Mas David nih. Ini boleh dijawab agak panjang nih, karena ini pertanyaannya menarik nih, dan waktu kita masih ada nih untuk nunggu pertanyaan masuk. Pertanyaan begini nih, adakah insight ataupun tips praktikal untuk anak muda yang akan atau ingin terjun di industri ini, tapi sekitar 3-4 tahun ke depan nih. Jadi kan ini teman-teman yang denger nih banyak yang dari SMA ataupun juga kuliah ya, atau juga umum gitu. Nah, tapi kira-kira kalau 3-4 tahun lagi nih, ada tips and triknya sebagai entrepreneur masa depan nih? Nah, ini boleh agak panjang nih jawabnya nih ya. Oke, mulai dari Mas David dulu silahkan. Oh, oke. Kalau saya bilang sih, kalau mau masuk 3-4 tahun dulu, kalau mau masuk 3-4 tahun dari sekarang, saya bilang mulainya dari sekarang aja gitu. Karena kalian harus buang sial dulu gitu kan. Ini saya biasa kalau lagi ngajar di kelas, kadang saya ngomong gini ke mahasiswa saya, kalau mau jadi pengusaha mulainya dari hari ini kalau bisa. Karena yang namanya pengusaha itu sialnya banyak. Jadi ketika baru mulai kan ruginya tuh banyak gitu ya. Jadi itu dibuang dulu deh sekarang. Kalau misalnya 3-4 tahun lagi pengen punya perusahaan yang paling tidak stabil. Kita sendiri Eden Farm itu baru berdiri stabil itu setelah saya dan rekan saya itu menjadi pengusaha 3 tahun. Baru kepikiran Eden Farm, baru akhirnya dapat investor besar, baru akhirnya bisa berjalan sampai sekarang. Lalu juga jadi pengamat deh. Ya, maksudnya banyak baca artikel-artikel yang cukup bonafit seperti di Economist atau ikut seminar yang bagus mengenai ekonomi dan pergerakan industri startup ke arah mana atau bukan yang non startup ke arah mana, sehingga nanti ketika udah memutuskan buat masuk menjadi pengusaha atau membuat satu bisnis yang baru, yang kedua ataupun yang pertama, itu menyelesaikan pain point yang tepat. Karena kalau cuma di dalam kamar atau di atas meja mikir-mikir sendiri, itu biasanya kurang tepat gitu ya. Kecuali kamu Steve Jobs, jadi bisa menemukan satu yang memang benar-benar bagus. Itu sih saran saya. Oke, kalau dari Mas Win gimana nih? Ya, kalau dari saya sih, misalnya 3-4 tahun ke depan, mungkin sama ya pas pertama kali saya mulai juga. Jadi dulu kalau misalnya boleh di trace back, saya lulus kuliah itu kan 2015 pas S1. Itu pun pastilah kejadiannya di mana ya kita mau ngapain kita juga nggak tahu gitu. Saya sendiri pun dulu 2015 habis lulus mau ngapain, mau kerja bikin usaha tuh nggak tahu. Cuman waktu itu saya punya mindset coba deh keluar dari comfort zone. Nah, keluar dari comfort zone yang saya lakukan adalah dulu saya coba untuk ikut kegiatan LSM. Ikut kegiatan LSM di edukasi. Waktu itu kita ke daerah Kupang, kita ngajar-ngajar gimana cara anak cuci tangan. Tapi disitulah yang menyebabkan saya tuh dulu tinggal di daerah pedesaan yang nggak ada listrik. Nah, kejadian itu yang membuat, oh ini gimana ya cara bisa nyelesain masalah ini. Jadi masalah tuh sebenarnya bener kata Mas David tadi, nggak mungkin tuh kita duduk di meja, di kamar, oh mau nyelesain masalah ini. Biasanya cenderung malah itu nyelesain masalah yang berbasis tren. Tapi lebih baik tuh memulai dari masalah yang benar-benar kita ada di situ atau kita alamin dulu. Karena itu jatuhnya lebih real, dan yang kedua solusinya juga lebih real, walaupun pada saat penerapan solusi yang berbasis yang saya dulu lakukan ternyata di tengah jalan juga banyak salahnya gitu, banyak proses trial and error sampai akhirnya kita sempat close startup pertama saya, lalu akhirnya bikin Sinari. Tapi alasan pertama memulai itu karena udah jatuh cinta ke energi dan juga membantu daerah-daerah yang tertinggal, itu yang akhirnya membuat apa ya, alasan itu yang membuat kalau misalnya nih ada kejadian masalah, ada diterpa angin, ombak lah, pokoknya kalau di startup tuh banyak banget angin ombaknya. Tapi tetap kita stick buat move on gitu. Jadi itu yang benar-benar lebih kuat. Dan yang kedua ya pasti harus berdoa sih, itu kuncinya. Kalau enggak kena angin topan kita lepas langsung sih biasanya. Oke, jadi ini tadi ada sedikit
curhatan teriakan jeritan entrepreneur nih dari jawaban Mas Win ya tadi ya. Banyak Mas. Oke, kita beralih ke Q&A nih. Udah masuk nih, ada beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan pertama nih. Saya mau bertanya kepada mereka yang mengalami millennial trends oleh Gen Z nih. Di mana komputer dan software membuat otak males mikir karena semua serba tombol. Apakah merasa nyaman dengan everything tech tanpa human sense? Nih, mungkin kalau ini bisa Pak Elno yang jawab nih. Mas Elno gimana nih kira-kira nih Mas? Ini pertanyaannya menggelitik nih. Ya, jadi ada satu sisi dari dunia digital yang memang kita bisa jadi kehilangan human sense ya. Karena human sense itu mungkin yang tidak bisa didapatkan mungkin sampai meskipun dengan AI sekalipun, karena nanti misalnya kalau kita ketemu orang, kita bisa melihat dia pakai pakaian apa atau dia menggunakan aksesoris apa, itu bisa jadi satu percakapan yang bisa membangun hubungan yang memang human sense itu soal rasa yang nggak bisa yang agak didigitalkan itu bagaimana gitu ya. Dan kalau jadinya membuat malas mikir sih, kalau saya pribadi gitu ya, dengan adanya teknologi saya gunakan sebagai tools ya, sebagai alat gitu kan. Tapi kita sendiri yang harus menentukan bahwa apakah kita yang akan dikendalikan ataukah kita yang akan mengendalikan. Jadi saya terus terang masih nyaman gitu, masih nyaman dengan, karena mungkin beda generasi saya dengan Mas David atau Mas Win gitu ya. Jadi saya masih lebih nyaman dengan untuk melakukan, pada saat ada diskusi saya masih lebih nyaman dengan melakukan coret-coretan gitu. Karena dari coretan saya lebih enak gitu daripada mungkin beberapa tim saya gitu sudah mulai terbiasa, kita satu tim pada megang handphone, ya jangan salah itu mereka lagi mencatat gitu ya. Itu lagi mencatat, tapi ya itulah beda mereka hadir pada, mereka bisa bilang mereka adalah tech savvy ataupun mereka jadi natif, mereka adalah digital natif, lahir mereka sudah ketemu perangkat-perangkat digital gitu, sudah ketemu namanya komputer, mungkin sudah lahir yang lahir tahun 97 98 itu mereka sudah akrab dengan namanya handphone gitu ya. Mungkin beda dibanding dengan saya yang sudah cukup lama. Jadi saya tetap akan mengusahakan, saya tetap harus menggunakan teknologi digital karena mau tidak mau tadi seperti dikatakan oleh Mas Win dan Mas David juga, ya kita harus adaptif gitu. Tapi jangan sampai kita yang dikendalikan oleh teknologi tersebut, kita yang harus bisa mengendalikan. Oke. Kalau Mas Elno bilang beda generasi nih, pasti teman-teman semua nggak percaya lah. Orang kelihatannya seumuran kok Mas Elno, tenang aja Mas. Oke, siap. Oke, jadi pertanyaannya berikutnya nih menarik nih. Thank you very much for your information to all speaker. Untuk Pak Elno, Pak David, dan Pak Win. Bagaimana pengalaman Bapak-Bapak di lapangan dalam mengedukasi pengguna teknologi digital untuk informasi data kepada para petani or user lain bagi pelaku bisnis pedesaan di pelosok-pelosok yang gaptek atau masih bingung dengan komunikasi cara digital. Contoh, saya pernah ketemu driver di kota yang masih buta soal robotisasi dan soal bisnis via digital. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Ini pertanyaannya untuk ketiga narasumber nih. Boleh dimulai dengan Mas Win dulu untuk menjawab? Oke, sederhana sih. Jadi kalau misalnya kita tuh, contoh ya, kita ada namanya Kavoni. Kavoni itu adalah ketua dari kelompok tani kacang kenari. Kalau misalnya kalian pada tahu, kacang kenari itu almond Indonesia lah. Jadi almond tuh nggak ada di Indonesia sebenarnya. Jadi itu ada di Alor Timur. Nah itu emang cenderung ya akses listrik kurang, akses informasi kurang. Tapi yang kita lakukan adalah kita tuh biasain jadwal telepon biasa 5:30 sore kita telepon ya live call aja, ketawa-ketawa, habis itu sambil ngobrol. Sebenarnya
Kak Foni gimana nih, ada kendala apa di sana? Jadi nggak harus ngomongin kerjaan, tapi ya silaturahmi via call. Tapi dari hal itu karena dilakukan selama sebulan, 2 bulan, nah akhirnya di 2 bulan ke depan saya mulai ajarin, Kak boleh nggak isi Google Form? Google Form itu kan pakai link. Nah karena mereka pasti punya smartphone kok. Nah dia pakai link, terus mulai dia isi data-datanya yang sederhana, misalnya nggak harus datanya ada 10, tapi kita mulai dari 3 dulu. Dan lama-lama mereka terbiasa, dan akhirnya biasanya Kak Foni itu ngajak tuh mama-mama di sana yang biasa ngacipin kacang untuk ngobrol bareng-bareng tim kita juga. Nah, hal itu sebenarnya hal simple, tapi memulai dari situ cukup baik dan efektif sih sebenarnya. Oke, thank you Mas Win. Kalau dari Mas David gimana nih? Kesulitannya nih. Kalau saya pikir sih jangan dianggap sebagai kesulitan lah. Maksudnya kan ini kan memang perubahan ya. Setiap orang buat mendapatkan sesuatu yang baru biasanya akan ada resistance. Kita harus pakai prinsipnya Mas Elno tadi. Ini anggap teknologi sebagai alat, gitu, bukan sebagai sesuatu yang memang cuma jadi pleasure generator aja gitu. Jadi ini kita biasanya caranya mendapatkan kepercayaan mereka, kita kasih tahu mereka ini, misalkan para konsumen deh ya, si pemilik warteg gitu ya, kita tahu dia pengen fokus di jualan wartegnya, bukan pengen capek-capek jam 3 pagi ke pasar induk. Gitu. Dengan demikian saya pakai pitch itu ke si para warteg. Ibu bisa dapat sayur yang lebih segar, harganya lebih murah, cuma pakai aplikasi saya gitu. Nah, biasanya kita cari yang kita sebut sebagai golongan influencer nih. Bukan influencer yang di Instagram ya, kalau di traditional market ini. Pokoknya orang-orang yang entah kepala komunitas warteg lah, entah kepalanya Gapoktan, entah kepalanya siapa gitu ya. Nah, ini dia pakai, lalu kita expose keberhasilan dia gitu. Lihat nih si Ibu Ani ini ketika pakai aplikasi saya omsetnya nambah banyak karena buka toko bisa lebih pagi. Soalnya dia nggak perlu capek-capek ke pasar induk gitu ya. Lalu keuntungannya bisa lebih berlipat tuh, lihat dia udah beli motor baru gitu. Nah, hal yang kayak gini itu men-trigger orang-orang yang lain untuk mau belajar pakai. Ketika psikologi itu udah tertoel, nah itu penetrasi teknologinya jauh lebih gampang, dan orang yang tadinya nggak mau belajar jadi mau belajar gitu. Dan ini khususnya pas lagi dalam pandemi gini ya, ini banyak orang terpaksa kan belajarnya. Contohnya market saya yang ada di Kota Semarang. Ini sekarang semua orang Semarang mau golongan yang udah berumur gitu ya, yang udah beliau-beliau yang sudah senior pun udah ngerti caranya pakai QR code gimana gitu. Nah, ini kita optimalisasikan nih caranya pakai QR code buat bikin jadi skema group buying gitu. Jadi behavior mereka sekarang, mereka punya toko, penjualnya lebih sedikit, jadi nggak bisa beli sesuai dengan minimum purchase-nya Eden. Ya udah, dia ngajak tetangga-tetangga sebelahnya gitu ya, karena udah pada ngerti QR code, dia ngomong ke tetangga sebelahnya, beli bareng saya aja nih sayurnya, gampang, tinggal scan aja nih QR code yang ada di tembok saya, terus pesen, nanti ambil di toko saya ya besok ya gitu. Nah, karena masa pandemi ini semua orang lihat menu harus dari QR code, semua paham gitu. Dengan demikian si influencer ini dia bisa mengajari atau mengajak orang lain buat belajar. Saya pikir itu sih caranya buat ceritain teknologi ke yang lebih tradisional. Ya. Jadi micro influencer yang benar-benar di area itu dioptimalisasi. Nah, kalau Betul. Pak Elno, Pak, menanggapi pertanyaan ini gimana, Pak? Saya rasa sih melihat ini malah pengen bikin pelatihan digital ya, Pak ya? Jadi ini kita alami sendiri. Jadi memang pengguna teknologi digital gitu ya, bukan, kalau di sini lebih ke spesifik petani, tapi kita sendiri juga sebagai salah satu yang ditunjuk untuk melaksanakan program pelatihan dari program prakerjanya pemerintah, yang dimana itu spreadnya sangat luas sekali gitu ya. Jadi mulai orang yang paham biasa dengan paham dengan gadget, biasa menggunakan gadget, sampai orang yang baru-baru beli gadget mereka karena ada program ini, kalau enggak karena mereka semua komunikasi dilakukan via gadget gitu. Salah satu yang habitnya orang Indonesia itu adalah malas baca. Nah, malas baca ini jadi kita sudah memberikan panduan, tapi
mereka juga malas membaca. Kalau kita buatkan FAQ atau apa, itu memang jadi satu challenge kita lah, bagaimana untuk mengedukasi dengan spread yang cukup lebar, orang yang sudah benar-benar paham teknologi, menggunakan smartphone, ataupun yang mereka baru, ataupun yang hanya sudah pernah pegang smartphone, tapi ya itu hanya untuk ngeklik Facebook, hanya untuk ngeklik YouTube. Itu biasa kita lihat lah, kalau di mana-mana orang pasti akan ngeklik. Sekarang malah jadi tambah satu lagi, TikTok lah. Jadi 3 item itu, Facebook, TikTok, YouTube. Nah, itu tantangannya adalah edukasinya, bagaimana mereka supaya menggunakan. Kadang-kadang kita juga untuk itu kita menyiapkan, karena memang kita diminta untuk suatu program yang masif, kita juga menyiapkan call center ya. Itu pun di call center kita memang kita nggak menggunakan via voice, tapi kita sudah menggunakan WhatsApp, kita sudah menggunakan Telegram, sosial media kita pakai juga. Itu pun kadang-kadang mereka bertanya cuman hanya dengan satu pertanyaan, Kak, ini bagaimana? Nah, kita juga bingung kan, apanya yang bagaimana gitu kan, karena mereka cuma tanya, Kak, ini bagaimana? Terus saya hanya satu kalimat tanpa penjelasan. Dipikir kita mungkin dipikir kita paranormal kali ya, tahu ya, tapi kita harus membimbing, tanya lagi, ini apa, bisa diisi datanya ini gitu. Jadi memang untuk menjembatani kesenjangan digital dalam apalagi proses menggunakan suatu aplikasi, itu memang butuh ada proses pendampingan. Dan yang mungkin bisa jadi ide adalah dengan adanya kita membentuk suatu forum. Forum misalnya sekarang sudah ada Telegram atau WhatsApp group, harapannya di situ bisa saling yang sudah paham memberitahu yang belum paham. Nah, itu bisa jadi media juga. Karena memang ya sudah pasti kita tidak bisa membuat semua orang happy ya gitu ya, karena kalau kita kadang-kadang kita menyasar, target kita 80% adalah orang yang sudah pernah sekolah sampai SMA, otomatis mereka sudah lebih paham. Tapi ada mungkin sekitar 20% yang sekitar ataupun kurang, itu mereka hanya SD segala macam, yang ya mereka hanya pakai teknologi pada saat sekarang aja, jadi mereka bingung. Ya, kita nggak bisa kita pilih yang prioritas itu. Dan salah satunya tadi alternatif ya, kita bisa bentukkan satu forum, bisa media sudah ada Telegram atau WhatsApp group. Harapannya ya kita memfasilitasi di situ dari mereka untuk mereka. Itu salah satu yang kita juga lakukan supaya mereka lebih paham atas teknologi digital yang digunakan. Oke, thank you Mas Elno nih. Sekarang ada 2 pertanyaan lagi nih, tapi waktunya mepet nih. Jadi ini terlalu seru nih kalau bahas teknologi, nih waktunya kurang nih sebetulnya. Tapi ada pertanyaan nih dari Anonymous ini ya. Halo Pak Elno, Pak David, dan Pak Wing. Saya mau bertanya, untuk startup tech, skill apa yang Mas David dulu? Jawabannya singkat aja. Oke, saya pikir kalau misalnya dari SMA, ya kalau masih sempat untuk belajar coding, belajarlah coding gitu ya. Tetapi kalau misalnya memang tidak ada kemampuan untuk belajar coding, atau memang merasa skill-nya, talent-nya bukan di situ, cari partner yang bisa coding. Karena membuat software itu menjadi salah satu kunci talent untuk bisa thriving di startup. Itu dari saya. Kalau dari Pak Elno? Oke, lebih mirip seperti itu. Jadi paling kalau nggak bisa coding, paling nggak kita paham secara alur gitu ya. Jadi kita tinggal cari partner yang memang paham bisa untuk melakukan coding, dan yang pasti kita harus bisa mencari potensial marketnya lah, supaya bisa nanti kan ke depan harapannya startup itu ya bisa dimonetize gitu, atau bisa dimonetize atau bisa menaikkan valuasi, dan itu butuh yang paling tidak paham secara proses bisnisnya. Oke, thank you. Kalau dari Mas Win? Kalau saya sih lebih ini aja, coba belajar framework dalam membuat startup dulu sih. Jadi kurang lebih banyak kok di YouTube atau di Spotify itu podcast-podcast yang ada di kuliah luar, itu biasanya udah ada satu modul tentang misalnya startup 101 gitu. Jadi penjelasan tentang bagaimana sih dari awal ideation sampai akhirnya nanti eksekusi. Jadi lebih enak pelajarin framework juga tuh penting sih. Karena dulu pas pertama kali jalanin juga ya kayak hutan rimba, trial and error aja. Kalau ada framework itu atau infrastruktur seperti itu lebih baik sih untuk diketahui dulu. Oke, menarik nih. Jadi
Tadi skillnya ada 2 ya. Yang pertama coding, atau menurut Mas Elno ini paling nggak ngerti gitu loh, jangan buta. Nanti kalau nggak ngerti coding sama sekali, buta dengan dunia coding, pas cari partner juga nggak nyambung ngobrolnya gitu ya. Jadi ini apa tapi nggak ngerti gitu. Dan yang kedua adalah startup, framework startup itu penting ya. Dan pertanyaan terakhir nih dari teman-teman yang udah hadir hari ini dari sesi Q&A, untuk Pak Win dan Pak David nih, selama membangun startup, tantangan apa yang paling sulit yang pernah dihadapi sebagai seorang entrepreneur nih? Dan saat itu bagaimana cara menghadapinya? Terima kasih. Ini biasanya nih pertanyaan yang paling menguras emosi nih untuk entrepreneur nih ya. Jadi ini kalau mau sekalian disisipin curhatan, monggo silakan ya. Boleh silakan dari Mas Win dulu nih, mungkin yang udah mulai tersenyum-senyum nih, udah mulai flashback perjalanan nih kayaknya nih. Waduh. Kalau yang paling sulit udah pasti ya on the way bangkrut kali ya, itu yang udah paling optimal lah. Jadi emang kita tahun lalu tuh pas COVID, mungkin di bulan November itu kita ngalamin kayak uang tuh tinggal 1 bulan lagi sih. Jadi kalau nggak lewat ya udah tutup gitu. Nah itu untuk untuk mengatasi sebenarnya secara teknis tuh banyak gitu. Jadi strategi-strateginya tuh banyak yang dilakukan. Tapi mungkin secara singkat ada 2 highlight sih yang paling penting. Pertama tuh itu harus fleksibel. Jadi misalnya udah tahu jalannya ke sana tuh nggak mungkin, ya gimana caranya melakukan cara supaya survive dulu deh. Jadi mikirnya short term, jangan long term dulu. Short term gimana sebulannya lewat. Dan yang kedua itu adalah ini lebih ke psikologi ya, tapi di situ kita belajar bahwa ya kayak film itu it's okay not to be okay gitu. Jangan sampai kayak kita ngerasa kenapa sih salahnya kita ngeluh, kita berasa mau give up tuh wajar gitu loh. Maksudnya emang sesusah itu, tapi gimana cara kita move on dari situ dan kita coba berpikir jernih lagi. Karena kalau misalnya di kondisi itu terus, kita selalu ngerasa bahwa kalau misalnya kita nggak mau give up nih salah. Jadi kita selalu ada coping mechanism untuk ya nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Tapi kalau kita mulai menerima itu dan coba kita move on, itu jauh lebih enak sih. Dan mentor tuh penting. Jadi di mana ada mentor ataupun misalnya teman-teman yang misalnya kayak saya dan Mas David waktu itu kayak mungkin bisa cerita kayak misalnya nih lagi susah nih lagi gini. Nah itu sebenarnya lebih dikuatkan sih karena Mas David juga ngerti gitu kondisinya pas lagi kayak gitu gimana, dan feedback dari Mas David juga yang bisa membantu saya untuk dulu dia ngelewatinnya gini, berarti saya juga bisa nih kayak gini. Kurang lebih itu sih hal-hal sederhana yang bisa dilakukan pada saat waktu itu sih di bulan November hampir bangkrut. Oke, tapi sekarang udah kembali ya, Mas Win ya? Ya masih ngap-ngap juga sih. Bisa lah, kita semua mendoakan bisa ya. Iya. Oke, kalau dari Mas David gimana nih? Oke, kalau dari saya sih tergantung stage-nya lah ya. Kalau startup untuk di early stage emang banyak momen-momen hampir mati gitu. Kita pun juga beberapa kali ada momen hampir mati. Dari mulai takut sampai udah jadi bodoh amat. Karena yang paling penting itu benar kata Win nih, kita harus objektif, apalagi kita sebagai CEO-nya gitu ya, harus bisa narik diri, lihat map-nya ini harus kemana gitu. Nah nanti mungkin salah satu skill yang dibangun ya ketika melalui banyak sekali momen hampir mati ini adalah tidak terlalu overthinking. Karena kalau mau dipikirin benar-benar bisa gila. Soalnya nih startup founder ini biasanya menghadapi sesuatu yang buat orang awam itu tidak mungkin. Ya. Saya misalnya 2 bulan lagi butuh uang 3 miliar untuk bisa mendanai operasional perusahaan. Di mana carinya 3 miliar? Itu kan nggak mungkin segampang itu ya. Nah, tapi ini percaya atau tidak, ini hal-hal yang seringkali dihadapi oleh para startup co-founder. Jadi buat teman-teman yang tidak mau memilih jalur hampir mati terus, ya jangan. jangan bikin startup. Emang tidak harus ya, hidup ini jadi startup co-founder tuh tidak mesti gitu. Pengorbanannya juga besar. Nah, nanti ketika sudah tahap berikutnya itu kita harus bisa belajar lebih rendah hati lah ya. Soalnya
semakin sophisticated, saya juga merasa organisasi bertumbuh lebih cepat daripada kemampuan intelijensi saya gitu. Jadi dari mulai punya karyawan cuma 3 sampai punya karyawan cuma 500 sampai punya karyawan 500 orang itu game-nya tuh beda gitu. Tiba-tiba ada corporate politik, tiba-tiba bekerja sama dengan pemerintah, ada politiknya juga di sana, terus juga ada sentimen investasi yang perlu kita pertimbangkan. Nah, ini semua kalau kita overthinking di dalam bisnis kita secara operasional aja, kita nggak akan bisa keep up. Gitu. Jadi harus rendah hati, percaya kita memang nggak selalu kurang pintar. Gitu. Jadi kita hire orang-orang yang pintar nih, atau bekerja sama dengan teman-teman yang pintar, cerita sama teman-teman yang pintar gitu. Terus kita harus mau coba caranya mereka, gitu. Karena sering kali beda dengan caranya kita kan. Nah lalu terus kitanya sebagai CEO-nya harus bisa narik diri terus mengekspos kita ke sesuatu yang lebih advance. Dari misalnya saya awalnya mengekspos diri ke jualan sayur aja, pokoknya saya harus bisa jualan sayur gitu. Sekarang harus bisa mengekspos ke ekonomi Indonesia, harus bisa mengekspos ke policy pemerintah gitu, harus bisa mengekspos ke peraturan Depnaker dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu tapi sekali lagi jangan terjebak ke teknisnya terlalu dalam karena bukan tempatnya di situ, dan keahlian kita juga buat situ. Saya kan kuliahnya bisnis ya di Prasmul. Kalau misalnya saya kerjain pekerjaannya lawyer, nanti sayanya yang jadi bisa jadi bulan-bulanan gitu. Mendingan saya tahu frameworknya kayak tadi kata Mas Elno, terus saya bekerja sama dengan praktisi legal yang kuat gitu. Lalu kita pindah lagi ke game berikutnya. Karena ini startup ini selalu cepat sekali. Dari seakan-akan perusahaan kecil jadi perusahaan multinasional tuh mungkin cuma dalam waktu 5 tahun. Bayangin coba. Kita kan umur nggak bisa tiba-tiba lompat 20 tahun gitu ya. Ya saya berjalan seperti manusia pada umumnya. Mas Win juga sama gitu. Tapi masalah yang kita hadapi ini masalahnya orang umur di atas kita gitu. Ya, jadi mungkin kalau bisa disimpulkan ya skill untuk bisa adaptasi dengan kondisi yang sangat tidak menentu dan krisis itu adalah makanan hari-hari. Lalu skill untuk bisa rendah hati, ya bekerja sama dengan orang yang jauh lebih pintar dan terus membawa diri untuk lebih tinggi dan lihat the big picture. Saya pikir itu sih. Oke, thank you Mas David nih. Kalian juga waktunya pas banget nih untuk menutup hari ini nih, tapi acara kita belum selesai nih untuk narasumber, karena sebentar lagi nih akan ada sedikit selingan yang ini launching dari Win Your Future 2021 hari ini. Nah, dan di akhir itu kita akan ada door prize nih. Jadi kalau bisa para narasumber jangan ini dulu ya, jangan leave dulu, nanti kita door prize sama-sama, kita bakal lihat nih kira-kira dari teman-teman yang nonton hari ini mana nih yang intelijensinya paling tinggi nih, karena hari ini adalah game-nya tebak gambar, jadi nanti bisa menang hadiah menarik produk dari mahasiswa ataupun alumnus dari Universitas Prasetya Mulia nih, jadi produk bikinan mahasiswa ataupun alumnus Universitas Prasetya Mulia nih ya. Dan sekarang akan ada selingan, yakni perkenalan dan juga launching dari Win Your Future 2021 sesaat lagi ya. Oke, nah teman-teman semuanya, hari ini kita akan berbincang dengan Direktur dari Marketing and Customer Relation dari Universitas Prasetya Mulia, yaitu ada Pak Freddy Utama MM nih. Apakah kita sudah terhubung, Pak Freddy? Siap. Selamat siang, Jafri. Halo, Pak Freddy. Halo juga. Ketemu lagi kita. Hari ini saya mengundang Pak Freddy ini untuk memperkenalkan Win Your Future 2021 nih. Pak Freddy, maunya saya pancing dengan pertanyaan atau Pak Freddy gas sendiri nih, Pak? Dipancing lah, seperti biasa lah. Dipancing ya. Oke, jadi sebagai direktur dari MCR.
sebagai direktur dari MCR Universitas Prasetya Mulia, saya mau tanya nih Pak, boleh nggak diceritain sedikit mengenai kegiatan Win Your Future 2021 ini sendiri, Pak? Oke. Terima kasih Javi, selamat siang semuanya, selamat siang teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya hari ini. Mungkin sedikit cerita kali ya Jav ya, bahwa ini sebenarnya sudah sesi kedua kali kita melakukan acara Win Your Futures. Ya. Kita pertama kali dilakukan tahun lalu, pas lagi masa pandemi awal, dan banyak sekali yang terjadi pada waktu itu, dan antusiasnya lebih dari 200 kelompok yang daftar, Javi. Nah, melihat antusias itu, kita akhirnya ingin melanjutkan ini dan menjadikan Win Your Future sebagai acara tahunan dari Universitas Prasetya Mulia. Nah, ada satu perbedaan yang signifikan antara tahun ini sama tahun lalu. Kalau tahun lalu, ketika kita akhirnya mengadakan Win Your Future yang pertama, kita masih membuat kategori bisnisnya yang lebih bersifat konvensional, ya. Jadi kita bicara kuliner bisnis, kita bicara fashion dan lain sebagainya. Nah, tahun ini berbeda. Ini yang menarik dengan Win Your Future tahun 2021. Nah, saya sebenarnya sudah sedikit merangkum yang barusan disampaikan oleh para panelis ya, oleh Mas Elno, oleh Mas David, oleh Mas Win, bahwa perkembangan teknologi itu sekarang cepat luar biasa. Ya. Hanya ada satu kalimat dari Mas Elno tadi dibilang, teknologi yang berkembang dengan cepat, apakah kita hanya akan menjadi user? Nah, ini jadi hal yang menarik ya. Nah, itu satu kalimat yang akhirnya saya mikir tadi ya, dari jam 10, wah ini satu kalimat yang menurut saya luar biasa. Nah, terus ditambah lagi satu pernyataan dari Mas Win kalau nggak salah, atau dari Mas David bilang bahwa teknologi itu enabling, mempermudah pekerjaan. Teknologi itu membawa banyak manfaat jika dapat dilakukan secara tepat dan banyak membantu dalam meningkatkan produktivitas, biaya, waktu, dan lain sebagainya. Nah, atas dasar ini akhirnya, tahun 2021 ini, Win Your Future mengusung satu topik everything tech. Nah, karena kita menganggap near in the future, teknologi itu akan menjadi backbone dari sebuah perkembangan bisnis. Ya. Dan Prasetya Mulia pun sudah mempersiapkan ini dari beberapa tahun terakhir. Waktu 2016 ketika kita pertama kali launching yang namanya School of Applied STEM, dari situ kita menganggap bahwa harus ada kolaborasi antara ilmu bisnis dan ilmu teknologi. Karena itu, Win Your Future 2021 akan memperkuat itu. Nah, ada hal lain, Javi, ketika kita bicara selain tadi ya, bahwa kenapa sih kita ada ide ini, bahwa kita pengen ini menjadi satu movement. Ya. Movement bagi para pebisnis muda, movement bahwa jangan jadi user. You will take a part of it. Anda harus menjadi bagian dari satu perkembangan teknologi. Ya. Ayolah kita buat another Elon Musk-nya Indonesia, ayolah kita buat another Mark Zuckerberg-nya Indonesia, dan lain sebagainya. So, saya mengencourage teman-teman nih mungkin yang hadir sekarang, yes, jangan hanya jadi user, katanya Mas Elno. Take a part of these competitions, and together we will change the world. That's the Win Future 2021, Mas. Aduh. Keren banget deh Pak Freddy ini ya. Jadi, tapi saya tambahin sedikit Pak. Tadi belum sempat kesebut nih, kategorinya itu ada beberapa ya. Jadi di Everything Tech ini kategorinya ada banyak nih. Nanti teman-teman yang submit ide itu bisa submit di kategori Agri-Tech, Edu-Tech, Energy-Tech, Fintech, MedTech, dan Tourism Tech. Jadi ada 6 ya. Jadi ada 6 nih. Sekali lagi saya ulang ya. Agri-Tech, Edu-Tech, Energy-Tech, Fintech, MedTech, dan Tourism Tech. Ya. Kalau mie tek-tek dimakan, ya. Kalau ini lomba. Pasti. Nah, Pak Freddy, mau tanya nih Pak, siapa aja yang boleh mengikuti kegiatan tersebut dan apa hadiahnya, Pak? Nah, ini ya. Kalau misalnya teman-teman tertarik, Anda punya ide yang kaitannya yang tadi disampaikan oleh Mas Javi misalnya,
Anda punya ide kaitannya dengan agritech seperti tadi yang dilakukan oleh Mas David misalnya, dengan edutech yang mungkin yang seperti sharing oleh Mas Elno, atau energi tech misalnya yang tadi disampaikan oleh Mas Win misalnya. Anything teman-teman. Fintech, medtech, tourism, apapun idenya, dari mana nih ya? Jika Anda jika Anda adalah siswa SMA, mau grade 10, kayak 11 ataupun 12, silakan ya. Dan bagi Anda yang saat ini mungkin masih menjadi mahasiswa di universitas apapun itu di Indonesia, silakan ya. Karena kita buat 2 kategori besar. Yang pertama adalah kategori SMA, yang kedua adalah kategori untuk universitas. Dari berbagai macam background. Selama lagi-lagi kategorinya seperti yang sesuai kita tawarkan tadi, Mas. Oke, hadiahnya Pak Freddy? Aduh, hadiahnya karena lebih dari 30 juta tuh saya bingung loh. Ya. Mungkin kalau mau tahu hadiahnya bisa teman-teman browsing www.winyourfuture.org. Nah, itu hadiahnya mulai dari juara 1-nya, mulai dari juara 2-nya, sampai ada namanya People Choice Award. Nah, aduh, pokoknya komplit, Mas. Nah, itu biasa kalau hadiahnya udah puluhan juta tuh rebutan tuh Pak masuk itu, Pak. Secara kumulatif puluhan juta ya. Secara kumulatif puluhan juta. Oke. Pak, jadi kapan bisa mulai daftar dan bagaimana caranya? Dan apakah ini sudah dimulai belum, Pak? Oke, hari ini pendaftaran dimulai. Jadi Anda tertarik, Anda punya ide draft, www.winyourfuture.org ya. Saya ulang, www.winyourfuture.org. Hari ini pendaftaran dibuka. Teman-teman bisa buka website kita, apply di situ, masukkan nama kelompok dan idenya. Ada satu Mas tadi yang saya kelupaan Mas. Apa sih yang membedakan Win Your Future dengan quote and quote bisnis kompetisi lain, Mas? Ini yang menarik dengan Win Your Future, ya. Seperti yang saya bilang tadi, Win Your Future itu adalah movement bahwa kita pengen sekali mengajak teman-teman semua untuk eksplorasi diri, ya. Jadi di sini bukan hanya kesempatan Anda untuk mendapatkan hadiah uang tunai puluhan juta, tapi yang menarik dari acara Win Your Future ini, kesempatan Anda untuk belajar. Ya. Kalau tadi ya kita sudah sama-sama mendengar ya, dari Mas Win, dari Mas David misalnya, skill apa sih yang dibutuhkan? Nah, ini salah satu yang menarik dari Win Your Future. Ya. Akan banyak sekali workshop yang kaitannya dari knowledge yang harus Anda miliki sebagai seorang pebisnis, akan banyak sekali mentoring sama coaching dari para pelaku bisnis sesuai sama kategori Anda. Dan ini benar-benar kita coba untuk mengkombinasikan aspek praktikal dan aspek teoritikal, dari aspek praktikal dari para praktisi, aspek teoritis dari para fakulti member Prasetya Mulia. Jadi ini ibarat kata kita melakukan proses mini Universitas Prasetya Mulia, Mas. Ya. Jadi kita mencoba untuk memvisualisasikan ini loh proses yang Anda harus. Ini loh kalau kita bicara zaman dulu ya. Gatot Kaca itu katanya kan ditempa di Kawah Chandra di muka. Nah, seperti apa proses penempaannya? Itu ada di Win Your Future, Mas. Jadi ide kita akan bersama berdiskusi, kita akan bersama bersharing, kita akan sama update Anda punya skill sama knowledge, sehingga ide Anda akan jauh lebih matang. Gitu, Mas Javi. Jadi istilahnya ini duren runtuh ya Pak ya. Kalau misalnya udah kompetisi bisa menang uang tunai, terus bisa dapat coaching dan mentoring langsung nih oleh praktisi industri. Langsung. Dan pendaftaran gratis loh, Mas. Wah, menarik nih. Tapi saya sum up sedikit ya, Pak Freddy ya. Jadi tadi Pak Freddy sudah dengan resmi launching Win Your Future 2021. Tadi udah ketok 3 kali juga, tapi di backstage tadi nggak kedengeran. Jadi hari ini udah resmi launching. Bisa mulai daftar dari tanggal 20 Maret 2021, which is hari ini, melalui website www.winyourfuture.org.
atau bahasa kerennya www.winyourfuture.org ya. Jadi buat teman-teman yang dari sekolah internasional nih biar ngerti juga, bisa daftarkan diri Anda dari hari ini free. Jadi Senin harga nggak naik, kita akan terima ide kalian tampung sampai tanggal 27 April 2021. Jadi dari hari ini sampai 27 April 2021 kita akan tampung ide dari teman-teman semuanya. Silakan submit proposal kalian. Kalau misalnya ada sedikit kurang jelas, bisa cek langsung ya sekali lagi di websitenya di www.winyourfuture.org. Atau yang kurang jelas nih, kalau tadi menurut Pak Elno nih katanya orang Indonesia agak sedikit males baca nih, jadi mau langsung tanya. Nah boleh, kalau mau langsung tanya kita sediakan 2 nomor WhatsApp ya. Nomor WhatsApp yang pertama di 0815 11 66 20 05. Sekali lagi 0815 11 66 20 05. Dan nomor kedua, jadi kalau satunya penuh nih, coba chat ke satu lagi, silahkan di 0812 41 11 660. Sekali lagi 0812 41 11 660. Nanti nomor WhatsApp serta alamat websitenya akan di-chat oleh operator di kolom chat, jadi nanti bisa teman-teman akses ya. Thank you Pak Freddy untuk launchingnya di Win Your Future 2021. Seperti itulah kegiatan pada siang hari ini di acara Inspiring Talk Show dengan judul A Guide to Make Sense of Everything Tech. Jadi hari ini kita sudah mendengar percakapan bincang-bincang bersama 3 narasumber hebat, yaitu tadi ada Mas Elno, Mas Win, dan juga Mas David. Semuanya memberikan insight menarik terutama di bidang teknologi. Sebelum menutup acara, saya ingin mengingatkan kepada para peserta yang ingin meminta sertifikat, silakan nanti diisi link yang tertera untuk bisa nanti kami kirimkan sertifikatnya ya. Jadi nanti silakan diisi link untuk permohonan sertifikat yang akan diterbitkan oleh Inspiring Show ya. Dan juga sekali lagi saya mau ingatkan nih, Win Your Future 2021 sudah membuka kesempatan bagi seluruh siswa dan juga mahasiswa di seluruh Indonesia untuk bisa mempresentasikan ide terutama di bidang teknologi. Tadi sudah saya sebutkan ya, ada agritech, edutech, pokoknya itu semua kategorinya bisa dilihat di www.winyourfuture.org. Atau tadi ada di nomor WhatsApp yang sudah di-chat di kolom chat oleh operator, itu bisa sekalian diakses ya. Dan sekarang sudah tertera link untuk e-sertifikat, silakan diisi dan juga nanti akan kami kirimkan sertifikat kepada para peserta yang sudah mengisi link. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada 3 narasumber kami pada siang hari ini, yakni ada Mas Elno, Mas Win, dan juga Mas David. Semoga sehat selalu dan semoga untuk teman-teman semuanya juga sehat selalu, karena saat ini di kondisi seperti ini kesehatan adalah yang terpenting untuk kita semua. Saya Javier Lukito, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sangat rindu sebetulnya saya untuk bisa bertemu langsung nih, tapi karena situasi seperti ini kita harus tetap menikmati apa yang sudah menjadi berkat bagi kita ya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, saya pamit undur diri mewakili Inspiring Talk Show. Jangan lupa untuk ikut Inspiring Talk Show berikutnya, karena kita akan kembali mengundang narasumber-narasumber hebat. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk daftar di Win Your Future 2021. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa. Thank you semuanya. Thank you.